Halo semuanya, namaku Raul Pangerata Ginting dan aku mau ngejelasin soal proses pengemasan SPT dan proses pengemasan non-SPT. Video ini akan dimulai dengan proses pengemasan SPT. Pertama, petugas TPT atau pegawai KP2KP menghitung jumlah lembar SPT yang telah diteliti dan direkam. Jumlah tersebut termasuk semua kertas yang ada pada SPT tersebut, termasuk LPAD. Nah, itu ada saya, seorang petugas pengemas yang bertugas untuk menerima SPT tersebut. Setelah menerima SPT, kita masuk ke aplikasi pendukung UPDDP, klik pengemasan, lalu pengemasan TPT online. Nah, di situ kita scan saja barcode dari LPAD SPT yang mau kita input datanya. Nah, itu potret waktu aku nge-scan berkas. Nah, langsung keluar data-datanya termasuk nama dan NPWP. Kemudian ada jumlah lembar, kita ketik saja sesuai perhitungan. Kita tunggu. Nah, lalu jika masih ada SPT yang masih perlu diinput, kita lakukan hal yang sama, kita scan barcode-nya. Kali ini pakai cara tembak. Keren banget. Lalu kita isikan juga jumlah lembarnya. Nah, jika sudah, kita klik submit kemasan. Nah, di sini kita juga harus melakukan scan terhadap barcode kemasan. Nah, lalu tidak hanya barcode, segelnya juga harus kita input. Kita ketik nomornya. Nah, jika sudah, kita klik submit untuk mensubmit kemasan. Setelah selesai menyimpan data kemasan, kita mencetak daftar isi kemasan sebanyak 3 rangkap. Ya, untuk mencetaknya masih dari aplikasi pendukung UPDDP, kemudian kita pilih daftar kemasan, kemudian kita klik cetak kemasan untuk kemasan yang kita mau cetak, terus klik cetak daftar isi, akan terdownload dalam bentuk Excel. Kemudian jika datanya sudah benar, kita lanjut ke petugas pengemasnya. Kita sesuaikan sesuai nama yang benar. Dalam hal ini namaku, aku tulis nama lengkapku. Kemudian aku juga harus menyesuaikan di sini NIP-ku, NIP pendek. Nah, nantinya setelah menyesuaikan NIP pendek, kita sesuaikan juga nama kepala seksi pelayanan. Di sini saya bikin Taufik Ridho Muhammad ya sebagai kepala seksi pelayanan, dan ya di sini ece-ece aja diisikan NIP-nya juga. Nah, kemudian kalau udah kita print. Nah, di sini aku bikin kopisnya 1 padahal harusnya 3 ya, sesuai yang udah aku jelasin sebelumnya. Kemudian langsung aja print, dan lalu masing-masing ditandatangani oleh petugas pengemas. Nggak di situ dong, itu kasih pelayanan. Di sini. Nah, kita tanda tangani. Cepat juga tanganku ya. Oh enggak deh, itu videonya yang dibikin 2 kali kecepatan. Selanjutnya, daftar isi kemasan yang telah kita tanda tangani, kita berikan kepada kepala seksi pelayanan untuk dapat ditandatangani juga. Ya, ini Pak, berkasnya Pak. Wih, cepet juga tangan bapaknya. Enggak deh, itu videonya yang dibikin 2 kali kecepatan. Iya, dari ketiga rangkap tersebut, 1 rangkap kita simpan sebagai pertinggal. Ada, susah. Akhirnya bisa. Setelah itu, kita memasukkan SPT yang telah kita input datanya dalam aplikasi dan juga daftar kemasan 2 rangkap ke dalam plastik sebelum nanti dimasukkan ke dalam box file. Sebelum memasukkan ke dalam box file itu sendiri tentunya harus kita bentuk terlebih dahulu. Ya, kita bentuk. Ya, kayak gini kan? Bukan ya? Ya, gini. Susah. Ya, jadi ceritanya box filenya udah jadi lah ya. Nah, ini kita lihat 360 derajat manual. Setelah box file terbentuk, langsung saja kita masukkan SPT dan 2 rangkap daftar kemasan yang telah kita persiapkan sebelumnya. Lalu, kita persiapkan barcode kemasan dan segel kemasan. Nah, terus kita buka barcode kemasannya. Jangan dulu, ini kan cuma ece-ece. Nah, dibuka terus ditempel di situ. Kemudian kita menyegel kemasan dengan memasukkan ke lubang itu. Nah, itu masukin juga, terus ke atas juga. Nah, nanti dilihat-lihat yang ada lambang DJP sama nomor itu di bagian dalam dan yang polosan di luar, terus kita masukin aja. Nah, untuk pengiriman kita berkoordinasi dengan petugas Pos Indonesia di Solok. Kalau mau nomornya minta Bang Joy aja. Kita tunggu aja. Kita tunggu, udah datang. Nah, ini petugas Pos Indonesianya yang siap mengirimkan berkas kita.
Yang kalau dilihat-lihat mirip ini ya, petugas TPT yang di awal video ya. Enggak deh, perasaanku aja kayaknya. Selanjutnya, proses pengemasan non-SPT. Proses pengemasan non-SPT sebenarnya nggak beda jauh sama proses pengemasan SPT. Bedanya kita harus milah-milah dokumen mana yang kita kemas dan kita kirim. Ini bukan yang ku cari. Kita pilah lagi. Ini dia yang ku cari. Ada SKT. Nah, SKT ini adalah salah satu dokumen yang bisa dikemas dan dikirim ke KPDDP sesuai dengan CAP yang berlaku tahun ini, yaitu CAP nomor 237 tahun 2022. Selanjutnya kita angkat kaki dulu biar enjoy, terus kita hitung jumlah lembar non-SPT. Nah, kalau sebelumnya kan SPT dihitungin sama pegawai TPT atau pegawai KP2KP sesuai aturan. Salah, sorry. Tadi yang atas ya, mohon maaf, tadi ada kesalahan teknisi. Selanjutnya kita akan menempel barcode. Jangan dibuka dong, ini kan cuma ECC. Nah, kita tempel barcode ke pojok kanan atas dari dokumen. Selanjutnya kita melakukan penginputan. Kita masuk ke aplikasi pendukung OPDDP juga sama kayak SPT, tapi kita klik pengemasan berkas non SPT. Kemudian jenis dokumen bisa kita lihat di sini ada banyak, ada pendaftaran NPWP, ada perubahan data, dan setiap jenis dari berkas non SPT itu beda-beda isiannya. Data-data yang diisi itu beda-beda gitu. Nah, di sini kita akan mencoba menginput pendaftaran NPWP. Nah, dari pendaftaran NPWP ini kita cukup masukkan NPWP aja. Kemudian kita klik enter dan nama WP-nya otomatis keluar. Terus kita isikan aja jumlah lembarnya. Lalu kita scan barcode-nya gitu. Kita scan barcode-nya, langsung masuk datanya kan. Nah, kemudian kalau udah, langsung aja kita klik submit kemasan. Kalau memang cuma satu SPT ya. Barcode, segel, simpan. Nah, untuk proses selanjutnya kurang lebih sama antara pengemasan non-SPT dan pengemasan SPT. Sekian video dari aku, terima kasih. Ini kok ayam asam manis?